أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta daurah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan materi yang ke-14 tentang ilmu nahu dengan judul mulhaq mafa'il. Yang dimaksud mulhaq itu yang disamakan hukumnya dengan mafa'il, maf'ul yang 5 yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, dan maf'ul fih. Yang dimaksud mulhaq mafa'il ini mencakup pembahasan halun tentang hal, keterangan keadaan yang menerangkan keadaan. Yang kedua tamyiz, penjelas bagi kalimah yang masih belum jelas ya, yang samar. Yang ketiga mustatsna, sesuatu yang dikecualikan. Contoh umum ya, contoh gambaran umum untuk hal di sini wada'a rabbahu bakian. Da'a, dia berdoa, fi'il fa'il, rabbahu, kepada Rabbnya, itu maf'ul bih, mudhof ilaih, bakian, sambil menangis atau dalam keadaan menangis. Biasanya hal itu diterjemahkan sambil atau dalam keadaan karena menerangkan keadaan. Contoh tamyiz, ja'a 'ishruna taliban, telah datang 20. Kalau sampai telah datang 20 itu masih mubham, masih samar, belum jelas. Maka kata taliban itu memperjelas. Maka taliban di sini sebagai tamyiz. Ja'anya fi'il, isrunya fa'il, isruna fa'il, taliban tamyiz. Contoh lainnya, ana aktsaru minka malan, saya lebih banyak harta daripada kamu. Kalau ana aktsaru minka saja, saya lebih banyak daripada kamu, itu belum jelas. Maka kata malan, harta ini untuk memperjelas. Yang ketiga, contoh mustasna, qamatul labu illa hasanan, para siswa berdiri kecuali Hasan. Maka di sini Hasan disebut mustasna yang dikecualikan dari at-tullab, para siswa. Kita bahas satu persatu dari hal. Hal itu adalah isim nakiroh, bentuknya nakiroh ya, bukan ma'rifat. Fadlah sebagai pelengkap, mansub, i'rabnya mansub, yang datang untuk menjelaskan keadaan sohib, disebutnya sohibul hal, pelaku ketika terjadi pekerjaan, dan menjadi jawaban bagaimana. Di sini kita bahas 3 hal yang berkaitan dengan hal. 1, sohibul hal, diantaranya, ini diantara saja ya, contohnya, karena banyak sohibul hal itu. Ini yang mudah dulu, fa'il, jadi menerangkan fa'il. Contoh, ja'al ustadzu rakiban, ustad telah datang sambil berkendaraan. Kita urai i'rabnya, ja'a fi'il madi, al ustadu sebagai fa'il, rakiban itu adalah hal, menerangkan keadaan sohibul hal. Sohibul halnya di sini adalah al ustadu yang menjadi fa'il. Sohibul hal yang kedua contohnya maf'ul bih, objek. Misalnya arsalnaka syahidan, kami mengutusmu syahidan, sebagai saksi, dalam keadaan sebagai saksi. Arsalna fi'il fa'il, na itu fa'il domir ya, kanya maf'ul bih, domir juga, syahidan, saksi, menerangkan ka, menerangkan maf'ul bih. Selain sahibul hal, ada awamil hal yang menyebabkan adanya hal. Ini juga contoh saja diantaranya fi'il, kata kerja, seperti dhahabtu ilal jami'ati rakiban, saya pergi ke universitas atau ke kampus sambil berkendaraan. Awamil halnya dhahab, kemudian sahibul halnya tu fa'il ya, rakiban itu hal. Atau awamil hal itu bisa juga masdar. Contoh, hudurukal madrasata mutaakhiran, kehadiranmu di sekolah atau kedatanganmu ke sekolah mutaakhiran dalam keadaan terlambat.
masdarnya adalah huduru, halnya mutaakhiron, sohibul halnya adalah ka di sana fa'il. Kemudian pembagian hal, ada hal mufrad di sini tunggal ya, satu kata, kebalikannya jumlah. Contoh, ra'aitu syahidan mutabassiman, saya melihat saksi dalam keadaan tersenyum. Ra'aitu fi'il fa'il, syahidan adalah maf'ul bih, mutabassiman ini menerangkan syahidan, bentuknya satu kata, maka disebut hal mufrad. Bisa juga hal itu berupa jumlah, seperti khobar ya. Khobar bisa berupa mufrad, bisa berupa jumlah. Contoh hal yang berbentuk jumlah, ja'a hasanun wa huwa dhahikun, Hasan telah datang dalam keadaan tertawa. Di sini halnya adalah huwa dohikun. Huwa dohikun itu jumlah fi'liyah mubtada khobar. Ja'a fi'il, hasanun fa'il. Wawunya kita sebut wawu haliyah, menerangkan keadaan. Huwa mubtada, dohikun khobar. Jumlah dari huwa dohikun adalah hal. Sohibul halnya Hasan dalam keadaan tertawa. Kita lihat beberapa contoh yang ada dalam Quran. Nomor 1, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Ialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian al-ardo bumi firasyan dalam keadaan terhampar. Maka halnya firasyan. Nomor 2, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali sebagai mubasyir, membawa kabar gembira. Mubasyir ini hal, sahibul halnya ka. Yang ketiga, innahum yarawnahu ba'ida, sesungguhnya mereka melihatnya jauh. Di sini halnya adalah ba'idan, sahibul halnya hu, ya, kembali kepada hu, dhamir hu. Nomor 4, wa narahu qariban, kami melihatnya dekat. Qariban sebagai hal, sahibul halnya hu. Kemudian nomor 5, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Halu'an adalah contoh halnya, amil halnya khuliqa ya, fi'il madi majhul. Kemudian sahibul halnya naibul fa'il dhamir mustatir huwa yang terdapat pada kalimat khuliqa. Berikutnya adalah tamyiz. Tamyiz itu secara sederhana isim nakirah, berarti bukan ma'rifat, jamid, i'rabnya mansub, yang datang untuk menjelaskan sesuatu yang tidak jelas sebelumnya atau sesuatu yang masih samar, mubham ya. Misalnya hadza litrun, ini 1 liter. Kan belum jelas 1 liter apa, maka diperjelas haliban, susu. Nah, kata haliban disebut tamyiz karena menjelaskan kalimat yang tidak jelas sebelumnya, yaitu litrun. Tamyiz terbagi kepada 2. Ada tamyiz mufrad. Contoh, indi sa'un tamron. Aku memiliki 1 sok. 1 sok apa? Tamron, yaitu kurma. Contoh tamyiz jumlah, wa mala Allahu qalbaka sururan. Allah memenuhi hatimu sururan, dalam keadaan gembira. Nah, itulah penjelasan tentang tamyiz. Kita lihat beberapa contoh diantaranya tamyiz dalam Quran. Nomor 1, ana aqalla min kamalan, aku lebih sedikit harta dibandingkan kamu. Kata malan di sini adalah hal, mohon maaf, tamyiz ya, penjelas.
Lebih sedikit apa? Kan belum jelas. Maka diperjelas malan harta, wawaladan dan anak. Nomor 2, wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan Musa. Nah, di sini arba'ina 40 apa? Lailatan, yaitu 40 malam. Maka lailatan menjelaskan kata arba'in sebagai tamyiz, ya. Lailatan sebagai tamyiz. Nomor 3, fangfajarat min huthnata asyrata. Maka memancar darinya 12 apa? Ainan, mata air. Maka kalimat ainan itu memperjelas kata 12 sebagai tamyiz. Nomor 4, hiya kal hijarah, hati itu seperti batu, au asyadu, atau lebih apa? Qaswatan, lebih keras. Maka kata qaswatan itu sebagai tamyiz. Yang kelima, waman ahsanu minallahi sibghah. Tidak ada yang lebih baik sibghahnya melainkan dari Allah. Siapa yang lebih baik sibghahnya dari Allah? Maka di sini kata sibghah, celupannya, itu sebagai penjelas dari kata ahsanu menjadi tamyiz. Yang ketiga adalah mustasna. Secara sederhana, mustasna itu isim maf'ul, artinya yang dikecualikan, yaitu isim yang terletak setelah adat istisna untuk mengeluarkan hukum sebelumnya. Untuk mengetahui mustasna, maka kita harus mengetahui adatul istisna. Adat istisna, adat pengecualian yang artinya kecuali, ya. Yaitu illa la siyama baida khala ada hasya ghairu siwa laisa la yakunu. Contoh-contohnya, qamatul labu illa hasanan. Para siswa telah berdiri kecuali Hasan. Hasan di sini menjadi mustasna karena terletak setelah illa, ya. Kemudian maqamatul labu illa hasanan atau hasanun. Kalau diawali oleh ma, nafi, kalam manfi, maka dibacanya boleh dua. Boleh hasanan atau boleh hasanun. Tidak ada siswa yang berdiri kecuali Hasan. Kalau nomor 3, maqama illa hasanun, tidak ada yang berdiri kecuali Hasan. Nah, hasanun di sana kedudukannya menjadi fa'il karena ada koma. Bisa juga sebagai mustasna. Hanya i'rabnya tergantung kepada koma. Karena koma fi'il butuh fa'il, dibacanya hasanun. Kemudian contoh uhibbul lasiyama uhibbul muslimin, aku mencintai orang-orang muslim, walasiyama solihun solihan solihin. Jadi kalau mustasnanya nakiroh boleh dibaca 3, terutama bisa solihun, bisa solihan atau solihin. Contoh lain untuk baida, la zaidun ghaniyun. Zaid sungguh orang kaya. Baida annahu bakhilun, hanya saja dia orang yang kikir. Jadi baida di sini bisa diartikan hanya saja. Kemudian khala ada hasya, sama artinya kecuali. Contoh qamal qaumu khala zaidan, atau boleh juga dibaca khala zaidin. Khala ada hasya zaidan atau zaidin. Kalau dibaca zaidan berarti kholanya dianggap fi'il, ya. Kalau dibaca zaidin, khola ada hasanya dianggap harfu jar, huruf jar. Lalu goiru dan siwa, contoh ja'al qaumu goiru zaidin, kaum telah datang kecuali Zaid atau siwa zaidin.
Laisa dan layakunu contoh qaumal qaumu laisa zaidan. Kaum telah datang kecuali Zaid, atau laisa layakunu zaidan. Nah, itu penjelasan sederhana tentang mustasna. Nah, kita lihat beberapa contoh mustasna dalam Quran. Nomor 1, bal kanu la yafqahuna illa qalilan. Bahkan mereka tidak memahaminya kecuali sedikit. Qalilan menjadi mustasna karena terletak setelah adatul istisna, yaitu illa. Nomor 2, falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Ketika diwajibkan perang kepada mereka, Bani Israel, ya, mereka berpaling kecuali sedikit di antara mereka. Qalilan adalah mustasna karena terletak setelah illa. Nomor 3, la yadurrukum illa ada. Tidak ada yang membahayakan, mengganggu, tidaklah mereka memberikan kemudaratan kepada kalian illa ada, kecuali adan, gangguan. Adan di sini sebagai mustasna karena terletak setelah illa. Yang keempat, fanafa'aha imanuha illa qauma yunusa. Qauma sebagai mustasna karena terletak setelah adatul istisna, yaitu illa. Yang kelima, wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Imra'atak di sini sebagai mustasna karena terletak setelah illa. Demikian penjelasan untuk mustasna, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.